Nah, ini ada level-level pertanyaan. Jadi level ini berarti ranking ya, dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam. Ya, semakin ke kanan, semakin mendalam pertanyaannya. Pertanyaan level paling dasar itu pertanyaan yang informatif. Ya biasanya jenisnya apa ini, apa itu informatif sifatnya. Jawabannya ya isinya informasi. What, when, where. Nah ini jenis-jenis pertanyaan informasi. Kapan Indonesia merdeka? Kapan virus pandemi ini mulai terjadi? Kapan vaksin akan diluncurkan? Dan seterusnya. Ini informatif. Relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana. Makanya disebut pertanyaan paling dasar ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu, apalagi yang sekolah-sekolah dasar itu biasanya ya jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu. Ya, dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham. Kalau tidak punya informasi tentang itu, percuma kita diskusi panjang lebar, ternyata kita belum paham di level informatif. Membahas panjang lebar tentang Habib misalnya, ternyata kita belum paham Habib itu apa. Nah itu kan eman-eman, capek-capek diskusi ternyata tidak tepat sasaran. Membahas panjang lebar tentang menjaga jarak, tapi kita ternyata paham kita menjaga jarak itu berbeda dengan yang dimaksud oleh pemerintah atau yang dimaksud oleh teman diskusi kita. Nah, ini juga nanti diskusinya biasanya tidak jelas, ngalor ngidul. Jadi level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simpel, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretif. Level interpretif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna. Pemahaman orang. Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula, level interpretif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi? Pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau mudarat sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah, ini lebih dalam sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi apa kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi, mengapa? Kalau kita pilih kesehatan, mengapa begitu? Nah, ini interpretif sudah. Tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah, ini level kedua. Nah, ini juga makanya tadi saya bilang ya masuk ke level lebih tinggi butuh level sebelumnya. Kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya, ya malah ngerusak pemahaman. Kita keliru, sesat pemahaman. Ini level kedalaman kedua. Lebih dalam lagi ada level kritis. Nah, semakin ke dalam, tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya. Level kritis ini menguji lagi
ketepatan jawaban-jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah, ini jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi. Ini namanya level kritis. Loh, bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja? Bukankah sehat itu juga harus kita upayakan? Nah, ini level kritis, merespon jawaban sebelumnya. Apa tidak bisa kita bela dua-duanya? Ya ekonomi, ya kesehatan misalnya. Nah, ini kritis namanya. Jadi meletakkan jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ini namanya jawaban yang kritis, pertanyaan yang kritis. Jadi mempertanyakan. Di level kritis ini tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada. Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham informasi, juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang. Tapi orangnya bilang, loh, saya tidak begitu, sampean salah paham. Yang saya maksud ini loh. Maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar lebih detail lagi cara berpikir kritis. Nah, ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya, tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru. Misalnya tadi, menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan. Nah, kalau ingin kreatif, ditanyakan bagaimana kalau kita balik. Kesehatan kita dahulukan dari ekonomi. Nah, ini jawabannya mesti alternatif baru. Jadi, ada kemungkinan kebenaran yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada. Nah, ditanyakan secara kreatif. Bagaimana kalau ini alternatifnya? Bagaimana kalau itu alternatifnya? Bagaimana kalau kita balik posisinya? Dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif. Yang itu butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya. Baru terakhir menawarkan alternatif baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar bertanya, perhatikan level-level pertanyaan ini. Jadi, Pak, saya ingin belajar filsafat, berarti pertanyaan saya kan harus mendalam ini, Pak. Levelnya paling tidak kritis apa kreatif. Bagus, tapi untuk kritis dan kreatif harus juga paham level sebelumnya. Informatif dan interpretif. Baik, itu levelnya.